Perkenalkan dulu, nama Pak Igdes Wandi Edi Praktino, Bapak sebagai pengajar IPA, sebagai pembina KSPAN di SMP Negeri 8 Singaraja juga, kemudian sebagai penggiat anti narkoba Kabupaten Buleleng. Nah, melalui kegiatan MPLS ini, kita akan wujudkan lingkungan sekolah yang sehat tanpa narkoba. Mungkin adik-adik bisa sebelumnya berpikir apa sih itu narkoba? Nah, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba itu menurut undang-undang ya, jadi ada undang-undangnya dan nomor 35 tahun 2009. Narkoba itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, nanti yang efeknya itu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, nanti itu akan dibedakan menjadi beberapa golongan. Nah, kenapa sih narkoba itu sangat berbahaya atau menjadi momok tersendiri? Nah, paling tidak data yang terbaru 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba. Dan ini tidak hanya kalangan yang sudah dewasa, tapi anak-anak sudah ada yang menjadi korban dari narkoba. Bayangkan ya, seumuran kalian yang harusnya belajar tapi menjadi korban dari narkoba. Sebenarnya narkoba itu adalah obat yang digunakan di medis ya, tapi dengan dosis tertentu. Fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit, ya, itu untuk narkotika. Kemudian psikotropikanya itu nanti mempengaruhi mental anak-anak. Jadi ketika nanti ada zat yang mengandung psikotropika, nanti akan terjadi perubahan mental dan perilaku. Kemudian pada zat adiktif ini nanti akan menimbulkan ketergantungan. Jadi adik-adik akan tergantung dengan obat ini dan sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian pembagian narkoba itu ada beberapa pembagian ya, ada yang berdasarkan asalnya, berdasarkan efeknya. Oke, yang berdasarkan asalnya itu ada yang alami, ada yang semi sintesis, ada yang sintesis. Yang alami artinya dia itu tanpa proses fermentasi atau proses produksi lainnya, atau langsung ya, contohnya itu ganja, opium, koka, dan lainnya. Nah, yang semi sintesis artinya yang mengalami proses ekstraksi atau diolah sedikit ya, atau diisolasi, itu ada contohnya morfin, heroin, dan kodein. Kemudian yang disintesis artinya yang dibuat ya oleh pabrik, itu contohnya ada amfetamin, ada fenitin. Nah, dan ketiganya ini sama-sama berbahaya ya, tolong dijauhi. Kemudian berdasarkan efeknya ada 3 juga, ada yang namanya depresan, ada stimulan, ada halusinogen. Nah, kalau depresan itu berfungsi untuk mengurangi aktivitas pengguna menjadi tidur. Nah, jadi lebih kepada obat tidur. Tapi bahaya juga ya, obat tidur yang bukan biasa atau bukan sesuai dengan resep dokter. Kemudian ada stimulan, berfungsi untuk merangsang fungsi tubuh. Ya, jadi bersemangat berlebihan nanti. Kemudian halusinogen, nah dari katanya halu, jadi menimbulkan efek yang halusinasi. Nah, golongan narkotika. Nah, berdasarkan undang-undang tadi ya, golongan narkotika itu ada beberapa golongan. Jadi ada yang golongan pertama, itu tidak digunakan untuk pengobatan. Artinya ini sangat berbahaya ya. Ini akan menyebabkan ketergantungan, sangat ketergantungan. Nah, ini perlu dibahas, sangat ketergantungan. Nah, contohnya heroin, ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Nah, itu tolong dijauh. Nah, Pak di sini sampaikan atau Bapak perkenalkan ataupun cara-cara untuk penyuntikan penggunaan narkoba adalah dengan penyuntikan seperti ini. Itu jangan sekali-kali mencoba ya. Nah, ada narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan.
Contohnya morfin, petedin. Kemudian ada narkotika golongan 3 yang digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan juga. Plusnya 2, sedangkan yang golongan 2 plusnya 3. Nah, ada golongan psikotropika. Yang tadi golongan narkoba, sekarang yang psikotropika. Nah, golongan yang pertama itu ketergantungannya sangat kuat. Tidak digunakan atau tidak disarankan untuk pengobatan. Contohnya ekstasi. Kemudian golongan 2 ketergantungannya lebih rendah dari golongan 1, namun digunakan juga untuk pengobatan. Nah, contohnya amfetamin, metafetamin, dan lain-lain. Kemudian golongan 3 itu ketergantungan sedang, contohnya fenilnitrazepam. Golongan 4 ketergantungan ringan, diazepam. Zat adiktif, beberapa contoh zat adiktif, ada inhalan, ada alkohol, ada tembakau atau rokok, obat penenang, zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Nah, jadi ini sudah termasuk narkoba. Nah, zat alkohol, kemudian ada tembakau atau rokok. Itu sudah merupakan narkoba. Nah, ini yang Pak tandai ini termasuk ke zat adiktif. Bukan ke narkotika atau psikotropika, tapi masuk ke zat adiktif. Oke. Kita lanjutkan. Narkoba yang disalahgunakan. Oke. Nah, narkoba yang disalahgunakan. Nah, ini rasa ingin tahu, coba-coba atau ikutan teman. Ada kompensasi, ada masalah, tren agar terima di lingkungan. Pengertian yang salah nanti dicoba, kemudian ketagihan. Tolakan pengendalian diri itu yang sangat diperlukan ya untuk menghindari narkoba ini. Jadi jangan main-main dengan narkoba. Ini bahaya narkoba dari segi kesehatan dan dari segi psikososial. Dari kesehatan anak-anak tolong diperhatikan, rusaknya organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. Bayangkan jika organ otak rusak, apa yang akan terjadi pada tubuh lainnya. Nah, ini dia gambar yang di bawah merupakan salah satu contoh dari segi kesehatannya. Kemudian dapat menimbulkan HIV dan AIDS karena ini penggunaan jarum suntik yang tidak steril ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga OD atau overdosis. Yang jelas yang keempat adalah kematian. Tapi narkoba jarang langsung meninggal. Kemudian dari segi psikososial, nah ini akan meningkat, kriminalitas akan meningkat, kecelakaan lalu lintas akan meningkat, kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, disabilitas keluarga. Karena pemikiran atau organ otak tidak berfungsi sehingga akan berpengaruh pada segi psikologinya, sehingga hubungan dengan keluarga atau orang lain juga akan terganggu. Itu mohon dihindari ya anak-anak. Dari bahaya narkoba itu ada 2 kerugian yang ya, dari segi kesehatan juga, kemudian dari segi psikososial. Nah, apa sih ternyata ada hukumannya ya dengan narkotika itu, dengan kepemilikan saja. Nah, ada jenis-jenisnya, narkotika 1, 2, dan 3. Itu ada hukuman atau ada sanksi. Tolong diperhatikan itu. Membawa, mengirim saja sudah kena. Memberikan narkotika kepada. Oke, kembali lagi kita bahas mengenai bahaya narkoba. Nah, bahaya narkoba dibagi menjadi 2, dari segi kesehatan, kemudian dari segi psikososial. Nah, dari segi kesehatan itu banyak rusaknya organ-organ tubuh. Organ yang rusak itu organ yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati.
Dan yang kedua akan menumbuhkan adanya HIV/AIDS. Ketiga ada overdosis, dan keempat yang sangat mengerikan yaitu kematian. Kemudian dari segi psikososial, ini akan meningkatnya kriminalitas, kecelakaan lalu lintas juga akan meningkat, kejahatan seksual, tindakan kekerasan. Kemudian dari segi keuangan juga, kemudian akan terjadi disharmoni keluarga. Artinya perpecahan keluarga ya. Nah, pengedar ataupun pemberi segala sesuatu yang bergerak di bidang narkotika akan mendapatkan sanksi. Itu sudah diatur dalam undang-undang, negara juga sudah mengatur narkotika jenis 1, 2, dan 3 itu ada sanksi-sanksinya. Seperti itu. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan, yang satu itu ganja. Itu narkotika golongan 1. Ini juga banyak jenisnya. Cara penggunaan ganja itu biasanya dihisap dengan rokok, dengan pipa, ataupun diseduh seperti teh. Dampak positifnya ya memang untuk tenang, euforia atau kesenangan berlebihan, nafsu makan meningkat. Nah, negatifnya itu adalah paranoid, halusinasi pendengaran, penglihatan, kehilangan memori jangka pendek atau cepat lupa ya, malas, tidak bersosialisasi, dan yang terparah adalah kanker paru-paru. Baik, yang kedua ekstasi atau psikotropika golongan 1. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian kita bahas efek ekstasi. Rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, percaya dirinya meningkat, keringat, gemeteran, susah tidur, sakit kepala, pusing. Ini yang paling bahaya adalah denyut jantung bertambah cepat karena jantung dipacu dengan cepat ya, sehingga ini akan berdampak pada pecahnya pembuluh darah di otak dan akhirnya akan meninggal. Yang kita harapkan adalah tidak ada pemakai narkoba di kalangan anak-anak lagi, karena itu akan sangat mengganggu masa depan adik-adik. Maka dari itu adik-adik sangat perlu untuk mengetahui secara dini apa saja bahaya-bahaya narkoba, dan itu sangat akan merenggut masa depan adik-adik ya. Jalan panjang adik-adik, jalan adik-adik masih sangat panjang, sehingga perlu adanya pendidikan ya di sekolah maupun nantinya di rumah. Ini jenis heroin, kemudian jenis opium ya, ada kanabis. Ini bermacam jenis ekstasi ya yang ada di dunia. Jadi untuk perdagangannya itu kadang-kadang dia menggunakan kode-kode tertentu ya yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Maka dari itu anak-anak harus hati-hati. Itu kenali sejak dini ya. Nah, mengapa sih narkoba itu dilarang? Dari segi agama ya. Dari segi agama sepakat semua melarang atau mengharamkan dengan penyalahgunaan narkoba. Itu dari segi agama, dan saya yakin anak-anak semua beragama ya. Kemudian kebijakan dari pemerintah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Ini yang paling penting, menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Jadi perhatikan masa depan kalian. Jalan kalian masih panjang seperti yang Pak bilang. Sangat merugikan negara. Mengapa narkoba perlu dihindari? Karena banyak merugikan si pemakai dan juga orang lain, terhadap pribadi atau individu. Anda sendiri yang akan merasakan sampai nanti gejala terburuknya adalah meninggal. Kemudian keluarga yang kalian tinggalkan nanti itu akan dicap sebagai yang keluarga yang tidak bisa mendidik anaknya, seperti itu. Kemudian dari segi masyarakat, bangsa dan negara juga akan dirugikan. Nah, untuk apa narkoba boleh dipakai? Itu hanya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, untuk penelitian, dan itu harus menggunakan izin tentunya.
Mulai dari sekarang katakan say no to drug, artinya tolak keras penggunaan narkoba ya. Nah, ini pengobatan narkoba itu ada terapi adiksi namanya, ada terapi infeksi, ada rehabilitasi, ada pelatihan mandiri. Kemudian pencegahan terhadap narkoba, nah ini bisa dilakukan, pilih lingkungan yang dengan pergaulan yang sehat, komunikasi, isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, salah satunya di sekolah nanti ada ekstra KSPAN. Jika anak-anak berminat, silakan hubungi saya sebagai pembina KSPAN ataupun nanti walinya ya. Demikian yang saya sampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa.